Oke semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi gimana caranya membuat crossover pasif untuk middle ya. Jadi ini skemanya seperti ini. Jadi saya di sini punya dua skema. Untuk skema yang ini adalah skema yang aslinya, dan ini adalah skema dari saya ya, yang menyesuaikan dengan elko yang ada. Jadi bahan-bahannya apa aja? Jadi ini bahan-bahannya yang pertama ada kawat email yang berdiameter 0,25 mm juga bisa, 0,85 juga bisa, dan 1 mili pun juga bisa ya teman-teman. Cuman di sini karena saya yang punyanya cuman 0,25, saya pakai yang 0,25 mili ini, bekas trafo juga ini. Dan koker pipa dengan diameter pipa 1 inci dan panjangnya juga 1 inci. Nah seperti ini diameternya 1 inci, panjangnya ini juga 1 inci. Nah setelah itu ada elko non polar boleh, bipolar juga boleh. Jadi yang non polar itu non polar tuh contohnya seperti ini. Jadi ini enggak ada garisnya ya. Ada juga yang bentuknya itu tidur kayak gini ya. Nah hanya kayak gini, dan kakinya itu ada di kiri dan di kanannya tuh. Cuman karena di sini saya nggak punya yang non polar, jadi saya di sini menggunakan yang bipolar saja. Ini dengan ukuran 22 sampai 200 mikro, jadi bisa disesuaikan dengan ukuran speaker yang kalian pakai. Jadi di sini saya menggunakan speaker ukuran 5 in, jadi di sini saya pakai 47 mikro 160 volt. Dan untuk voltnya bisa dari 100 volt sampai 200 volt teman-teman. Nah selanjutnya papan PCB, kalian bisa pakai papan PCB yang polos ataupun yang bolong seperti ini. Ini harganya murah teman-teman ya. Dan juga lem, bisa menggunakan lem Castrol atau lem Korea kayak ini ya. Oke, dan sekarang saya akan jelaskan dari skema-skema ini. Jadi kalau kalian menggunakan kapasitor elko yang non polar, skemanya seperti ini. Jadi positif masuk ke gulungan 10 atau coil, keluar masuk ke elko, dan outputnya jadi positif juga. Nah sedangkan kalau kalian yang menggunakan elko berpolar seperti saya, inputnya positif masuk ke coil ini, keluar masuk ke kaki elko yang positif ini yang tidak ada garisnya ya, dan kakinya yang negatif ini ke speaker kutub negatif, jadi kebalik gitu polaritasnya. Nah yang negatifnya itu langsung ke positif speaker. Jadi seperti itu skemanya. Kenapa skemanya ada dua? Karena menyesuaikan dari elko yang kalian gunakan. Oke, sekarang kita buat dulu koilnya ya. Jadi kalian cukup menggunakan pipa ini aja. Jadi kalian langsung gulung di sini. Nanti contoh hasil jadinya seperti ini. Loh, ngobrol. Nah seperti ini. Kalau kalian kesusahan menggulungnya, kalian bisa tambahkan triplek lagi di sini ya, biar gampang. Nah kalau kalian pengen hasilnya seperti ini, begini cara gulungnya teman-teman ya. Kita singkirkan dulu ini. Oke, untuk cara menggulungnya, kalian ambil pipa yang tadi, ambil kawatnya, setelah itu jangan lupa juga ambil lem. Yang pertama kalian lakukan seperti ini tuh, perhatikan baik-baik ya. Kalau kalian pengen hasil gulungan yang seperti ini, kalau kalian gak pengen ribet sih, kalian bisa tempel triplek biar gampang. Yang pertama kalian letakkan kawat tersebut pas di pinggir-pinggir pipa, karena ini gulungnya secara manual ya. Kalau nggak manual sih gampang, ada alatnya. Itu kalian berikan lem pada kawat tersebut. Nah sedikit aja cukup.
Ya resikonya gini teman-teman, tangan kalian tuh harus kena lem. Kalau nggak kena lem nggak berhasil deh. Dan kena lem kan. Nah, kalian gulung lagi, pastikan dia berada tepat di pinggir-pinggir. Nah, dirasa sudah cukup, tambahkan lem lagi. Aduh, kena ya. Tambahkan lem. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Untuk mau fokus. Nah, seperti itu. Kalian tambahkan lem lagi, setelah itu kalian gulung, dan ketika sudah bertemu dengan ujungnya seperti ini, ya ini ujungnya dipanjangin sedikit ya nanti. Nah, jika sudah bertemu dengan ujungnya seperti ini, kalian tinggal lanjut menggulungnya sampai gulungan tersebut selesai. Dan misalkan gulungannya selesai dan banyak gulungannya itu banyak lilitannya sebanyak 100 lilit. Jadi untuk ukuran koker seperti ini itu pas 100, dari sini ke sini, habis itu balik lagi itu udah pas 100. Nah, jadi jika kalian sudah melilit, misalkan sudah sampai sini, misalkan sudah sampai pinggirnya sini kan, lakukan hal yang sama. Jadi kalian paskan di pinggir-pinggir, kalian lem, jalan sebentar, lem lagi, lilit sedikit lagi, terus lem lagi teman-teman. Setelah itu baru kalian lanjut balik ke depan, dan itu akan mendapatkan 100 lilitan pas teman-teman untuk ukuran ini. Jadi kalian lilit di pinggir sedikit dulu, lem, terus jalan lagi sedikit, lem, jalan lagi sedikit, lem, jalan lagi sedikit, lem. Kenapa seperti itu? Karena kita manual, jadi langkahnya sama seperti yang pertama ini. Dan akhirnya juga gitu, jika kalian sudah sampai sini, sudah dilem nih, sudah selesai barisan pertama, tumpukan kedua sampai ujung sini, lem juga pinggirnya. Lakukan hal yang sama. Oke, saya rasa kalian sudah paham, dan ujungnya ini dipanjangkan sedikit ya. Saya rasa kalian sudah paham, dan nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, lumayan. Nah, saya anggap kalian sudah selesai lah bikinnya ya. Jadi sudah selesai. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menanam komponen tersebut ke PCB yang sudah kalian miliki sesuai dengan skema yang tadi. Oke, saya singkirkan dulu yang di atas meja ini ya. Nah, oke, jadi ini adalah komponen-komponen yang akan kita buat ya, jadi hanya ini saja, hanya 3 bahan ini, bahan utama, yaitu koilnya atau spool, elko-nya ya, elko yang tadi, dan papan PCB ini. Aduh, jatuh itu. Jadi untuk skemanya sesuai yang tadi yang sudah saya beritahu di awal video. Jadi yang perlu saya lakukan sekarang dan kita sama-sama lakukan sekarang adalah menanamkannya dan menerapkan skema tersebut ke dalam PCB ini. Jadi untuk ukuran PCB ini sudah pas, saya tadi potong-potong, dan ini ukurannya ngepas untuk ukuran spool seperti ini. Untuk ukuran panjang PCB bebas, mau dipasin atau mau dilebihkan juga nggak apa-apa sih. Nah, seperti ini. Nah, kita solder dulu, dan selamat mencoba ya. Saya mau solder dulu ini.
saya sudah selesai menyambung elko dan koilnya, dan hanya sekecil ini. Jadi nanti saya potong lagi. Dan ini tampilan belakangnya, seperti ini tampilan belakangnya ini ya. Jadi ini saya menggunakan teknik blocking dan menghabiskan cukup banyak timah juga, tapi hasilnya rapi. Oke, saya potong dulu PCB nya biar lebih rapi dan lebih sedikit makan tempat ya. Oke lor, jadi seperti ini penampakan finishnya ya. Kita saya bersihin dulu ini seperti ini, hanya sekecil ini. Super mungil ini lor, tapi suaranya tidak kalah saing ini. Dan receiver pasif ini juga dibanderol dengan harga yang sangat murah. Saya sendiri membuatnya ini hanya membutuhkan uang sekitar 4.500 hanya untuk membeli elko ini saja. Jadi untuk alur pemasangannya seperti ini. Jadi kaki elko yang bagian negatif ini yang ada garisnya ini ya, itu masuk ke speaker yang negatif. Ini saya memiliki speaker ini ya. Jadi di sini kan ada kutub positif dan negatifnya. Jadi elko yang bergaris ini masuk ke kaki speaker atau kutub speaker yang negatif. Kalau kalian menggunakan skema yang kedua, kalau skema yang pertama kan non polar, jadi polaritasnya tidak dibalik. Jadi yang kaki elko min ini masuk ke speaker yang min, dan ini yang plus ya, jalur yang plus masuk yang ke plus ini. Jadi inputnya dari power amplifier, jadi dari power amplifier ke sini yang positif masuk sini, ini kan melalui ini di sini ya, inputnya dari sini masuk, melalui ini keluar terus ke ini, dan outputnya ini masuk ke kutub speaker yang negatif karena saya pakai elko yang berpolaritas. Dan untuk jalur yang ini itu adalah jalur negatifnya ke positifnya. Jadi kan ini dibalik, jadi input dari power amplifier yang ini, input dari crossover ini positif, terus masuk ke sini ke coil, setelah itu keluarnya jadi negatif, dan di sini negatif speaker ini jadinya positif ya. Semoga paham aja ya, pada penjelasan saya agak sedikit belibet karena saya juga pemula, bukan seorang profesional, jadi saya hanya berbagi apa yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu ya nggak berbagi. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman, menggunakan speaker ini dan menggunakan speaker 6,5 inch. Oke, langsung saja kita tes. Oke, jadi saya akan tes menggunakan speaker ini, speaker 6,5 inch, dan juga speaker yang seperti ini bekas speaker aktif ya. Jadi ini emang speakernya khusus middle. Kita akan coba menggunakan kedua speaker ini. Yang pertama kita coba tanpa crossover, jadi langsung dari input HP ke power, terus dari power langsung ke speaker ini. Dan untuk powernya sini saya menggunakan power itu ya, jadi itu powernya menggunakan trafo 5 ampere biasa dan transistor final Toshiba 1 set. Ntar disambungkan ke sini ya teman-teman ya. Saya sambungkan dulu. Nah ya, saya sambungkan dulu ya. Oke, ini sudah saya sambung, dan ini tadi nyambung ke Twitter juga. Dan sekarang kita coba tanpa Twitter. Dan sekarang kita masukkan inputnya ya.
Oke, jadi ini speakernya sudah saya pasang. Langsung saja kita hidupkan powernya. Buka volumenya sedikit. Langsung tak goyang riyoyo isi dewe kabeh podo karo pasangane. Ini sebelum pakai crossover bukan gak dipakai, tapi ancen gak payu. Alamak, tapi ancen gak payu. Alamak, asem ngenes hatiku. ya. Kita putarkan lagu lain. Kita coba masukkan ke dalam box ya. Masukin. Ya, jadi low-nya masih masuk ke speaker ini. Sekarang kita pasang crossovernya. Oke, jadi ini crossovernya sudah saya pasang. Untuk pemasangannya ya sama seperti skema ya. Saja kita tes menggunakan lagu yang sama. Kalian bisa dengar perbedaannya. Bassnya emang masih masuk, cuman kecil sekali. Kita coba ke box yang tadi ya. Kita coba ke box yang di sana. Jadi ini kalau saya bisa bilang mid aja ini. Jadi mantap ini crossover. Cuman sekecil ini, middle-nya lantang coy. Sekarang kita coba menggunakan speaker khusus middle ya. Oke, sudah saya ganti ke speaker khusus middle dan ini asli ya, nggak saya edit suaranya. Jadi video ini benar-benar asli, bukan rekayasa atau settingan. Middle-nya mantap guys, lantang. Kita coba sambungkan ke Twitter ya. Kita coba dengan Twitter. Oke, Twitternya sudah saya pasang. Kita coba tes. Jadi sudah saya pasang Twitternya ini ya. Twitter murah dan tahanannya pakai audio filler. Kita coba play lagunya. Kita coba tambahkan low sub-nya ya, teman-teman. Mantap bro.
mantap, saya pakai box turbo 8 in. Kesimpulannya, menurut saya crossover pasif yang sangat simpel ini bisa digunakan untuk di rumah cukup, untuk di lapangan juga bisa. Ya, tapi kalau untuk di lapangan menurut saya kurang, teman-teman. Karena cuma 2 komponen ini doang gitu. Jadi bagi kalian yang pengen buat crossover pasif ya bisa bikin crossover ini karena skemanya sederhana, bahan-bahannya juga sederhana dan mudah untuk dipraktekkan. Jadi itu menurut saya itu. Dan untuk midnya lantang, mau pakai speaker ini ataupun pakai speaker yang biasa. Dan kalau pakai speaker yang biasa itu bassnya masih bocor, masih masuk tapi sedikit banget. Dan menurut saya ini sangat saya rekomendasikan sekali kalau kalian yang pengen bikin crossover pasif untuk middle tapi punya uang yang sedikit, bisa teman-teman. Modal 20.000 aja ini mungkin udah jadi. Saya aja ngeluarin modal nih nggak sampai 10.000 teman-teman ya. Jadi itu aja video pada kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa juga bikin crossover seperti di video ini. Dan jangan lupa komentar. Kalau menurut kalian video ini bagus ya komentar, kalau jelek ya komentar juga ya. Dan kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan, dan kalau ada salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, selamat undur diri dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Oke. In the pale moonlight, done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive.